Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Dewa. Saya si Arul Hikam. saya Sarah Pikhani, Dan saya Wailatun Hasanah. Saya Maria Helena Madu. Saya Muhammad Sahab. dan kemudian kami akan memaparkan sebuah materi mengenai PLKH pidana tentang proses persidangan pidana, yaitu yang pertama tahapan persidangan pidana yaitu dakwaan oleh JPU, kemudian eksepsi atau nota keberatan terdakwa atau penasehat hukum, selanjutnya tanggapan atas eksepsi oleh JPU, putusan sela, pembuktian, tuntutan oleh JPU, pledoi, replik, duplik, dan yang terakhir putusan hakim. Dakwaan jaksa oleh penuntut umum itu apa ya? Oh, dakwaan oleh JPU. Dakwaan oleh JPU yaitu dokumen tertulis yang berisi tuduhan resmi terhadap dakwaan atas tindak pidana yang diduga dilakukannya. Dan dokumen ini disusun oleh JPU, jaksa penuntut umum, dan digunakan sebagai dasar dalam persidangan di pengadilan. Kemudian ada bentuk-bentuk dakwaan dalam surat dakwaan. Surat dakwaan terdiri dari 5 bentuk yaitu dakwaan tunggal yang pertama, yang kedua dakwaan subsidiar, yang ketiga dakwaan alternatif, yang keempat dakwaan kumulatif, dan dakwaan kombinasi. Kemudian ada fungsi dari surat dakwaan, yaitu sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan keputusan. Eksepsi apa sih ya? Eksepsi. Oh, oke. Eksepsi adalah salah satu istilah yang digunakan dalam sebuah peradilan yang berarti penolakan atau keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa disertai dengan alasan-alasan bahwa dakwaan yang diberikan itu mengandung kesalahan yang dibuat dengan cara yang tidak benar atau tidak menyangkut hal tentang benar atau tidaknya suatu perbuatan terdakwa yang didakwakannya. Eksepsi sendiri diajukan apabila terdapat sebuah kesalahan dalam hal penulisan pendakwaan yang dilakukan oleh JPU. Yang pertama, baik itu dari hal nama, kemudian alamat, dan lain sebagainya. Hai Maria. Hai Kayla. Mau nanya dong. Tanya apa Kayla? Aku mau nanya soal tanggapan dari eksepsi itu apa sih? Oh, tanggapan eksepsi. Tanggapan eksepsi adalah tanggapan oleh JPU atau respon terhadap suatu pertanyaan dalam menemukan pertimbangan logis dalam persidangan. Aku mau nanya dong. Nanya soal putusan sela itu apa dan dasar hukumnya itu apa? Jadi, putusan sela itu keputusan yang dikeluarkan sebelum hakim memberikan putusan akhir. Jadi bertujuan untuk memudahkan kelanjutan pemeriksaan perkara. Jadi putusan ini merupakan bagian dari putusan pengadilan yang bersifat formil atau bukan putusan akhir yang berkaitan dengan surat dakwaan. Jadi putusan sela ini dapat dibedakan ke dalam 4 jenis, yaitu putusan preparatoir, putusan interlokutoir, putusan insidentil, dan putusan provisi. Menurut pasal 156 KUHP, yang jika disederhanakan mengatur 2 upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari pemeriksaan tingkat banding pada pengadilan tinggi dan pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua yaitu upaya hukum luar biasa yang terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan umum, di mana permohonannya diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya. Yang kedua, peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Sarah penjelasannya. Sama-sama. Nah, jelasin dong pembuktian itu kayak apa? Pembuktian adalah serangkaian dari hukum acara acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti. Nah, dalam proses persidangan alat bukti itu minimal harus ada 2. Berdasarkan pasal 184 KUHP, pembuktian terdiri dari 5, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan surat, terus petunjuk, dan keterangan terdakwa. Tujuan dari pembuktian itu sendiri adalah untuk meyakinkan para hakim mengenai dalil-dalil yang didakwakan atau untuk memberikan putusan akhir nantinya. Nah, kurang lebihnya begitu Maria mengenai pembuktian.
Pembuktian ini dasar hukumnya dari pasal 183 KUHP sampai dengan pasal 189 KUHP. Oke. Bro, Ya, coba jelasin apa sih tuntutan dari JPU itu? tuntutan adalah wewenang yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum. Tuntutan pidana dari JPU akan dituangkan ke dalam surat tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan selesai. Sebelum mengajukan tuntutan, jaksa harus mendapatkan persetujuan dari atasannya lewat mekanisme rencana tuntutan atau biasa disebut rentut. Sehingga atasan jaksa tersebutlah yang memegang kendali. Hal ini tertuang dalam pasal 182 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang berbunyi, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Oh, jadi gitu ya. Iya begitu. Oke, kemudian saya akan menjelaskan pledoi. Pledoi itu sebelumnya nota pembelaan oleh terdakwa atau penasehat hukum. Kemudian pledoi itu suatu bentuk pembelaan yang dilakukan terdakwa atau penasehat hukumnya yang isinya berapa tangkisan terhadap tuntutan atau tuduhan penuntut umum serta hal-hal yang meringankan dan kebenaran atas dirinya. Kemudian dari pledoi ada dasar hukumnya yaitu pasal 182 ayat 1 KUHP yang berbunyi, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Jadi itu pledoi. Dalam sebuah kasus pidana sendiri, replik merupakan jawaban atau tanggapan jaksa penuntut umum terkait dengan nota pembelaan atau pledoi. Untuk dasar hukumnya sendiri, replik tertuang dalam pasal 182 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1881 tentang KUHP yang menyatakan bahwasanya yang pertama, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Kemudian yang kedua, terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat selalu mendapat giliran terakhir. Kemudian yang terakhir, pembelaan, tuntutan, dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Begitu. Terima kasih, Dan. Oke. Mau nanya dong soal duplik itu gimana sih? Oke, duplik adalah sidang yang dilaksanakan untuk memberikan duplik atau jawaban yang diberikan oleh terdakwa atau penasihat hukum terhadap replik yang diajukan oleh JPU atau jaksa penuntut umum. Sedangkan dasar hukumnya duplik tertuang dalam pasal 182 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Oke, terima kasih. Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Putusan hakim sendiri terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah putusan hakim bebas, diatur dalam pasal 191 ayat 1 KUHP. Kemudian putusan lepas ini tertuang dalam pasal 191 ayat 2 KUHP. Kemudian putusan pemidanaan ditentukan dalam pasal 193 ayat 1 KUHP.
Baiklah, jadi kesimpulan dari pemaparan materi PLKH pidana pada kesempatan kali ini dari kelompok kita yaitu sebelum menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan berdasarkan atas surat dakwa segala sesuatu yang terbukti di persidangan tuntutan pidana, pembelaan dan tanggapan-tanggapan apabila perkara ditangani oleh majelis hakim, maka dasar-dasar pertimbangan tersebut harus dimusyawarahkan oleh majelis hakim setelah naskah putusan siap dibacakan. Jadi seperti itu kesimpulan dari kelompok kita pada kesempatan kali ini. Baik, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf untuk pemaparan dari materi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Behind the scene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ulang nggak sih? Dari ulang. Gua kelamaan. Gua ngadep kamera langsung. Pas ditanya langsung. Satu, dua, lu jangan jalan dong, gua kan udah bilang. Tadi kan gua udah bilang bentar dulu. Tuan untuk memudahkan kelanjutan pemeriksaan. Jadi, Lu yang itu aja nih. Iya. Ketujuan aja, tinggal tujuan. Tanya dulu Mela. Mau tanya. Gak apa-apa, itu masih jalan. Ya. Tentang semai semai you away อายุเชื่อมาเพลย์แต่จังหอดมาใส่ตามเป็นตามสมัยก็มวยเฉยรีบร้อมมวยซ้ำประเพณีกายใครนะ Kena Irul dong. Case ini dapat diajukan apabila terdapat sebuah praktek kesalahan. Bisa sampai nyebut pelana udah jadi sama video pada buat try itu sebuah mai video I toldมันใจกันว่าร้อยครั้งมันเชื่อเลยใส่ทับโทได้ยืนเต็มตายมันนึกเกาได้ยืนเต็มตายมันนึกเกาฮะมันเจอกันยังบอกก็มันเจอกันยังเบา Set time to ride ไปเวลีมินน้ำลายเตอร์ผู้อยู่ง่าย